Perkenalkan, nama saya Tresna Lisa. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi tentang produk kreatif kewirausahaan yang biasa disingkat dengan PKK. 6 materi tersebut yaitu: 1. Menganalisis biaya prototipe produk, barang atau jasa. 2. Menerapkan proses kerja prototipe produk, barang atau jasa. 3. Menentukan pengujian prototipe produk, barang atau jasa. Yang keempat, menghitung biaya produk, barang atau jasa dalam prototipe. Yang kelima, membuat prototipe barang atau jasa. Dan yang terakhir, menguji prototipe barang atau jasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu biaya prototipe produk, barang atau jasa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu biaya. Biaya adalah pengeluaran ekonomis yang diperlukan untuk perhitungan proses produksi. Biaya ini didasarkan pada harga pasar yang berlaku dan pada saat proses ini sudah terjadi maupun belum terjadi. Menurut ilmu ekonomi, biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik seperti uang. Sedangkan biaya implisit adalah biaya yang tak terlihat secara langsung, yaitu misalnya penyusutan barang modal. Adapun biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produksi, barang, produk, atau jasa. Biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Produksi ini harus diakumulasi dengan cermat untuk kemudian dihitung dan dibandingkan dengan laba kotor perusahaan. Selisih pendapatan dikurangi dengan biaya produksi akan menjadi laba bersih perusahaan atau total keuntungan yang diperoleh. Biaya produksi ini diperlukan untuk mendukung proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen. Dalam memproduksi suatu barang, tentunya diperlukan sebuah proses produksi yang panjang dan terencana dengan baik demi untuk menciptakan suatu produk yang benar-benar berkualitas. Biaya produksi selanjutnya diklasifikasikan menjadi 3 elemen, yakni biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. 3 elemen biaya tersebutlah yang dapat dibebankan pada produk untuk kepentingan laporan keuangan eksternal. Adapun biaya non-produksi. Biaya non-produksi merupakan biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan, pemasaran atau distribusi, layanan pelanggan, desain maupun administrasi pada umumnya. Menurut ilmu ekonomi, biaya non-produksi dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu biaya penjualan yang melingkupi tentang biaya pemasaran atau distribusi dan pelayanan kepada pelanggan, serta yang kedua adalah mengenai administrasi yang melingkupi biaya pengembangan dan administrasi umum. Adapun jenis-jenis biaya produksi. 1. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output. Semakin besar biaya output yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabel. Dan sebaliknya, semakin kecil biaya yang dihasilkan, maka semakin sedikit pula biaya variabel. Misalnya, bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi output, tenaga kerja bagian produksi, staf bagian produksi, energi untuk menjalankan mesin, dan bahan bakar. Perbandingan antara biaya variabel dan jumlah produksi barang menimbulkan 3 corak. Biaya variabel yang bervariasi adalah biaya proporsional, kenaikan biaya variabel yang dikeluarkan sama dengan jumlah produksi. Biaya progresif, kenaikan biaya variabel lebih tinggi dibanding jumlah produksi. Biaya degresif,
kenaikan biaya variabel lebih kecil dibandingkan dengan jumlah produksi. Kedua, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang harus ada dalam proses produksi dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang dan jasa yang diproduksi. Biaya ini biasanya terdiri dari pembayaran kontrak atas bangunan, pembayaran bunga atas utang, sewa peralatan, gaji pegawai tetap, dan sebagainya. Biaya-biaya ini harus tetap dikeluarkan meskipun perusahaan menambah produksi, mengurangi produksi, atau bahkan tidak berproduksi sama sekali karena tidak terpengaruh oleh jumlah produksi. Biaya ini senantiasa konstan selama proses produksi berlangsung, sehingga apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti garis lurus mendatar. Yang ketiga, biaya total. Biaya total adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya total didapat dari menjumlahkan biaya tetap dengan biaya variabel. Yang keempat, biaya marginal. Biaya marginal adalah konsep biaya terpenting dalam ilmu ekonomi. Biaya marginal menunjukkan tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Dan yang terakhir, biaya rata-rata atau average cost. Perhitungan biaya rata-rata sangat diperlukan karena apabila dibandingkan dengan pendapatan rata-rata suatu perusahaan, kita akan mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian atau sebaliknya. Biaya total rata-rata, average total cost. Biaya total rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah unit yang diproduksi. Biaya tetap rata-rata, average fixed cost. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau disingkat AFC adalah biaya tetap yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. Biaya tetap rata-rata diperoleh dengan membagi total jumlah biaya tetap dengan total jumlah produksi. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep melibatkan banyak bentuk model dan prototipe. Hal ini mencangkup antara lain model pembuktian konsep yang akan membantu tim pengembangan dalam menunjukkan kelayakan. Prototipe merupakan penafsiran produk yang dapat ditafsirkan melalui dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik sebagai lawan dari analitik. Prototipe fisik merupakan benda nyata yang dibuat untuk memperkirakan produk. Aspek yang diminati tim pengembang secara nyata dibuat jadi suatu benda untuk pengujian dan percobaan. Dimensi kedua adalah tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh sebagai lawan yang terfokus. Prototipe yang menyeluruh mengimplementasikan yang sebagian besar atau semua atribut dari produk. Prototipe menyeluruh merupakan prototipe yang diberikan kepada pelanggan untuk mengidentifikasi kekurangan dari desain sebelum memutuskan di dalam pembahasan yang ketiga, yaitu menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa. Tujuan menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa adalah untuk menetapkan elemen baru prototipe untuk mengembangkan produk tersebut menjadi lebih baik, mengetahui pangsa pasar yang diharapkan dari produk prototipe tersebut. Umumnya, ada 4 kegiatan pengujian produk. 1. Pengujian teknis atau technical testing. Membuat prototipe yang merupakan approximation produk akhir. 2. Pengujian preferensi dan kepuasan. Untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran. 3. Pengujian pasar simulasi. Untuk memberikan gambaran yang praktis tentang pangsa pasar yang diharapkan dari produk prototipe tersebut. Dan yang terakhir, pengujian pasar. Dengan cara perusahaan tersebut menawarkan suatu produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan keempat,
yaitu menghitung biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Dalam menghitung produksi prototipe, ada beberapa perhitungan. Pertama, biaya variabel total atau total variable cost, yang disingkat TVC, adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi variabel. Yang kedua, cara menghitung biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau disingkat AFC adalah dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Ketiga, cara menghitung variabel rata-rata atau average variable cost atau disingkat dengan AVC adalah dengan cara membagi biaya variabel total TVC dengan jumlah produksi. Yang keempat, cara menghitung biaya total rata-rata average total cost atau disingkat dengan AC adalah dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Dan yang kelima, biaya marginal atau marginal cost, biasa disingkat dengan MC, diperoleh melalui hasil penambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi satu unit barang atau produk. Untuk menghitung biaya tetap total atau total fixed cost, biasa disebut dengan TFC, adalah dengan cara menambah biaya tetap atau fixed cost FC dengan biaya variabel atau variable cost VC. Biaya total TFC adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli semua keperluan baik barang dan jasa yang akan digunakan dalam proses produksi demi menghasilkan atau produksi suatu barang. Total feed cost dihitung untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat berubah. Adapun pembahasan yang kelima yaitu membuat prototipe barang atau jasa. Tahapan-tahapan kegiatan desain produk. Seorang produk desainer harus melalui tahapan-tahapan dalam merencanakan suatu produk. Tahapan-tahapan tersebut yaitu 1. Memformulasikan hasil marketing research. Adapun yang menjadi titik tolak dalam tahapan kegiatan desain produk adalah riset pemasaran. Untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, produk desainer dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Riset ini dilakukan baik untuk produk yang betul-betul baru maupun untuk produk yang sudah ada. Pengembangan suatu riset dalam perusahaan akan menghasilkan sebuah gagasan atau ide untuk membuat suatu produk, di mana ide tersebut diperoleh dari data yang didapatkan saat riset itu sendiri dilakukan. Dalam riset pembuatan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Keinginan pelanggan dalam hal kegunaan, kualitas, modal, dan warna dari produknya dengan tidak mengabaikan penentuan harga. Biaya dari pembuatan produk baru atau pengembangan dari produk yang sudah ada, apakah perusahaan mampu untuk membayarnya? Untuk hal-hal tersebut di atas, maka riset ini perlu ditunjang dengan faktor-faktor yang berupa waktu untuk menjalankan penelitian, mencari informasi atau keterangan berdasarkan pengalaman. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk, maka desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Di antaranya, tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan penunjang, dan perkakas lainnya. Dalam membuat produk, desainer harus mempertimbangkan biaya yang seekonomis mungkin. Yang ketiga, membuat sketsa. Dalam membuat sketsa, bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan yang lainnya. Sketsa tersebut dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja. Sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dari skala perbandingan. Yang keempat, membuat gambar kerja. Pembuatan gambar kerja ini adalah merupakan tahap akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu, dalam gambar kerja juga diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pembuatan produk tersebut. Setelah gambar kerja tersebut selesai dirancang, kemudian diserahkan kepada pelaksana kegiatan untuk segera dipelajari dan dikerjakan lebih lanjut cara proses produksi. Selanjutnya pembahasan yang keenam sekaligus yang terakhir, yaitu menguji prototipe barang atau jasa.
1. Mendefinisikan maksud dari pengujian prototipe. Anggota tim secara eksplisit menuliskan pertanyaan yang ingin dijawab melalui pengujian. Pada dasarnya merupakan eksperimen yang artinya adalah penting untuk merancang eksperimen yang efektif. 2. Memilih populasi survei. Asumsi yang mendasari mencerminkan target pasar dari sebuah produk, karena kalau populasi survei menunjukkan sikap antusias atau tidak antusias terhadap produk terhadap target, karena itu tim harus memilih populasi survei yang mencerminkan target pasar yang sebenarnya. 3. Memilih format survei. Format survei yang biasa digunakan dalam pengujian prototipe dapat berupa interaksi langsung, face-to-face, interaction, telepon, lewat surat yang dikirimkan melalui jasa pos, surat elektronik, maupun internet. 4. Mengkomunikasikan prototipe. Pilihan format survei sangat berkaitan dengan bagaimana prototipe akan dikomunikasikan. 5. Uraian verbal. Berupa paragraf singkat atau butir-butir yang berisi ringkasan produk. 6. Sketsa. Merupakan garis-garis gambar yang menunjukkan produk dari garis pandang. Dan yang ketujuh, foto dan gambar, yang terdiri dalam storyboard, video, simulasi, multimedia interaktif, model fisik, mengukur prototipe pelanggan. Kesimpulan dari pengujian prototipe dapat meyakinkan bahwa kebutuhan pelanggan telah terpenuhi oleh prototipe produk. Pengujian prototipe juga dapat menilai potensi penjualan produk dan pengumpulan informasi dari pelanggan untuk perbaikan prototipe. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun ada kata-kata yang tidak mengerti oleh kalian. Untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas semua perhatiannya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment YouTube channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.